Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratil ikhwanihin wal anbiya wa sahbihi syuhada wa tabi'in. Ada tabi'in man dalu misalnya Syekh Abi Abdi Mufti Muhammad Syekh Salim bin Samir al-Rabi rahmatullah ta'ala alaihi wa nafa'ana wa ila abina wa ummina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Polisi hatina wa afiatina wa qadayya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pasal nawaqidul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musannifur rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun iku fasol pemisah nawaqidul wudu'i utawi pira-pira kang batalaken wudu arba'atu asya'a iku papat pira-pira perkara. Al awwalu utawi kang pertama al khariju iku barang kang metu min ahadis sabilaini nyatani saking salah sijine dalan loro. Mingkubulin nyatani saking kemaluan auduburin utawa anus. Dihin rupani entut awairihi utawa saliyane rih ilal mania angin mani. Pasal ini menerangkan batal-batalnya wudu, yaitu ada 4. Batal-batalnya wudu itu ada 4. Satu, yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari salah satu jalan dua, yaitu kemaluan dan anus. Jadi kalau anus dan kemaluan itu sudah keluar sesuatu, itu bisa membatalkan wudu. Baik berupa kencing atau berak dan semacamnya. Baik darah sekalipun yang jarang keluar. Intinya berupa kentut atau semacamnya. Intinya sesuatu yang keluar dari salah satu jalan dua tersebut bisa membatalkan wudu. Kecuali mani. Jadi kalau keluarnya dari kemaluan itu mani, itu tidak membatalkan wudu, meskipun mewajibkan adus. Mani ini mewajibkan adus tapi tidak membatalkan wudu. Kalau selain mani yang keluar dari salah satu jalan yang dua, itu bisa membatalkan wudu. Baik berupa batu, darah dan semacamnya. Asani utawi kang kaping pindho zawalul akli iku ilangi akal. Binaumin sebab turu agarihi utawa sakliyane naum. Illa nauma qaidin angin turuni wong kang lungguh mumakinin kang netepaken mak adahu ing panggonani qaid minal ardi saking bumi. Yang nomor 2 yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Hilangnya akal itu bisa karena tidur. Tidur itu juga membatalkan wudu dikarenakan hilangnya akal. Ketika tidur orang itu otomatis akalnya hilang.
atau selainnya akal seperti orang gila. Seperti orang gila itu juga bisa batal wudhunya. Nah, tidur, gila dan selainnya. Intinya akalnya sudah hilang, baik karena tidur dan selainnya atau karena obat-obatan terlarang seumpama. Nah, orang itu sampai gila atau hilangnya akal itu juga membatalkan wudhu. Kecuali tidurnya orang yang menetapkan bongkongnya ke bumi, seperti saya contohnya ini. Yang penting bongkongnya itu rapat ke bumi, meskipun orangnya tidur seperti ini, itu tidak membatalkan wudhu. Kecuali bongkongnya itu terangkat. Umpama orangnya ketika tidur ke belakang, nyender ke belakang sampai terangkat ini bongkongnya, tidak rapat ke bumi, itu membatalkan wudhu. Paham? Asalisu tawi kang kaping 3 iltiqa'u basyaratai rajulin. Tetemuni kuliti wong loro wong lanang, rupani wong lanang wa mraatin lan wong wadon. Kabira ini kang gedhe karuni, ajnabiyah ini kang liya karuni, min wairi ailin saking tompo pemisah atau penghalang. Yang nomor 3 yang bisa membatalkan wudhu itu bertemunya dua kulit, seorang laki-laki dan perempuan. Jadi orang laki-laki menyentuh seorang perempuan yang bukan yang bukan mahramnya dan juga sama-sama dewasa, itu membatalkan wudhu. Nah, kecuali ada pemisahnya, seperti ada kain yang memisah antara kulitnya laki-laki dan perempuan tersebut, itu tidak membatalkan wudhu. Bisa salah itu. Maksudnya ini selainnya mahram, yaitu orang-orang yang boleh dinikahi. Nah, itu batal wudhunya. Kalau mahram seperti anak ke bawah atau saudara kandung, itu tidak membatalkan wudhu. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 masuku bulil adamiyyi iku demi kemaluani anak Adam. Au halqati duburihi utawa pinggire duburi al-adami bibatni rahati kalawan batini epe au butunil asabi'i utawa pira-pira batini pira-pira driji. Jadi yang nomor 4 yang bisa membatalkan wudhu itu menyentuh kemaluannya anak Adam alias manusia. Menyentuh kemaluannya manusia atau menyentuh pinggir atau bolnya atau anusnya anak Adam dengan menggunakan telapak tangan. Nah, dengan menggunakan telapak tangan. Telapak tangan itu yang bisa membatalkan dalam wudhu itu ketika ini dirapatkan, yang menyentuh ini yang membatalkan. Bagian pinggir yang enggak sama-sama menyentuh ini tidak membatalkan wudhu, seperti itu. Yang bisa membatalkan ketika ini dirapatkan saling bersentuhan, ini baru bisa membatalkan wudhu. Kalau yang bagian pinggir enggak membatalkan wudhu. Di dalamnya itu diterangkan bahwasannya yang bisa membatalkan wudhu menyentuh kemaluan manusia itu adalah meskipun dalam keadaan lupa atau terpisah atau terpotong kemaluannya, disentuh tetap membatalkan. Seumpama ada potongan kemaluan itu disentuh juga membatalkan wudhu. Yang penting masih dinamakan kemaluan. Seumpama terpotongnya itu masih terbentuk kemaluan, disentuh meskipun terpisah dari orangnya, itu juga tetap membatalkan wudhu. Juga meskipun anak kecil menyentuh kemaluan anak kecil itu juga membatalkan wudhu. Tidak harus orang dewasa kalau menyentuh kemaluan. Au maitan
atau orang yang sudah meninggal itu juga membatalkan wudhu. Yang dimaksud kemaluan laki-laki yaitu semua apa? Semua penis, maksudnya sampai ke mulai dari ujung sampai ke apa itu? Ke belakang. Sampai ke tong keeng. Aja saya maksud kemaluan. Mun se lai tombuin bulu atau yang sudah ditumbui bulu atau apa itu peler itu tidak membatalkan wudhu. Jadi mulai dari ujung sampai ke tonggeng, jadi aja yang membatalkan wudhu. Baik disentuhnya itu menggunakan telapak tangan ini atau telapak gerigi, itu sama-sama membatalkan wudhu. Selanjutnya, faslun ay hada faslun iku pemisah man intaqadha man utawi sapane wong intaqadha iku batal apa wudu iman haruma muka haram alaihi ngatasi man arba'atu asya'a apa papat pira-pira perkara. Jadi pasal ini menerangkan orang yang batal wudunya itu diharamkan bagi orang yang batal tersebut 4 perkara. 4 perkara ini haram bagi orang yang tidak mempunyai wudu. 1. As-sholatu rupani sholat wa tawaful lan tawaf wa masul mushafi lan demi mushaf utawa Al-Qur'an wa hamlihi utawa lan gawa Al-Qur'an mushaf wa yahrumu lan haram alal junubi ngatasi wong kang junub Hittatu asya'a. Jadi kalau orang batal wudhunya 4 perkara diharamkan. 1. Sholat. Kalau orang tidak punya wudhu diharamkan sholat, tidak boleh sholat. Yang nomor 2 dilarang tawaf, baik tawafnya itu sunat atau wajib, tawaf wajib. Sama sholatnya sunat atau wajib itu juga tidak boleh bagi atau diharamkan bagi orang yang batal wudhunya. Yang nomor 3 menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. Yang dimaksud mushaf yang penting ada tulisan Al-Quran itu tidak boleh disentuh. Sumpama ada kayu bertuliskan lafaz Al-Quran itu tidak boleh disentuh bagi orang yang tidak mempunyai wudhu atau orang yang batal wudhunya. Tidak harus menyentuh Al-Quran, tapi tulisan Al-Quran meskipun ada di kayu, maka kayunya tersebut tidak boleh disentuh, haram. Atau membawanya, umpama orang-orang yang tidak mempunyai wudhu itu membawa Al-Quran, tidak boleh. Sama hukumnya, menyentuh dan membawa itu sama-sama tidak boleh. Wa yarumulan haramal junubi ngatasi wong kang junub. Nah, sekarang ini diharamkan bagi orang yang junub Sittatu asya'a opo 6 pira-pira perkara. Yaitu ada 6. Bagi orang yang junub itu ada 6 perkara yang diharamkan. 1. As-sholatu sholat. Baik sholatnya sunat atau wajib. Wa tawafulan tawaf, baik tawafnya itu sunat dan wajib. Wa masul mushafing, dan menyentuh mushaf. Wa hamlihi, dan membawa mushaf. Nah, sama membawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran atau benda-benda yang terdapat tulisan Al-Quran tidak boleh disentuh bagi orang yang junub. Wal luqsu lan meneng fil masjidi ing dalam masjid, dan juga diharamkan berdiam di masjid bagi orang yang junub. Nah, jadi kalau orang junub itu tidak boleh nengenang atau tinggal di masjid dan semacamnya. Baik dia itu tidur atau tidak tidur, itu tidak boleh. Haram bagi orang yang junub berdiam di masjid. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Tidak boleh membaca Al-Qur'an.
tidak boleh membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Tapi kalau membacanya itu cuma niat dzikir, tidak memegang, tapi dia seumpama dia hafal. Niatnya itu niat dzikir, bukan niat membaca Al-Quran, itu boleh. Nah, tapi kalau niatnya membaca Al-Quran meskipun nggak menyentuh kepada Quran, pada Qurannya, tetap itu tidak boleh atau diharamkan seperti itu. Wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid asyratu asya'a opo 10 pira-pira perkara. Sekarang ini diharamkan bagi orang yang haid 10 perkara. Ada 10 perkara yang diharamkan bagi orang yang sedang haid. As-sholatu rupani sholat wa tawafu lan tawaf wa mas'ul mushafi lan demi mushaf wa hamlihi gawa mushaf walubsulan lan meneng fil masjid ing dalam masjid wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an wa shaumu lan puasa wa talaqulan tolak wal mururu lan lewat fil masjid ing dalam masjid in khafat lamun wadi sapa haid talwi sahu ing ngotori masjid wal istimta'ulan amrih seneng-seneng bima kalawan perkara baina surrati kang tetep ing dalemi udel warukbati lan dengkul. Jadi bagi orang yang haid itu diharamkan 10 perkara. 1. Sholat, baik sholat sunat atau sholat wajib, wa tawaf dan juga tawaf. Nomor 2 tawaf, baik tawafnya itu tawaf sunat atau tawaf wajib. Wa mas'ul mushafi dan menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Atau benda yang bertuliskan Al-Quran. Dan juga yang nomor 5 yaitu berdiam di masjid. Jadi kalau orang haid tidak boleh diam di masjid atau nengenengi masjid. Wa qiraatul Qur'an yang nomor 6 membaca Al-Qur'an oleh bagi orang yang haid tidak boleh membaca Al-Qur'an seperti yang saya tadi katakan. Yang nomor 7 yaitu berpuasa. Berpuasa tidak boleh bagi orang yang haid, wa talaku dan telak. Oleh nelak orang haid haram. Termasuk dosa besar mentolak seorang perempuan yang sedang haid. Itu tidak diperbolehkan. Wal mururu fil masjid dan bagi orang yang haid tidak boleh berjalan di masjid. Jalan hanya lewat di masjid itu tidak diperbolehkan, apalagi diam. Nah, apabila dikhawatirkan akan mengkotori masjid, maksudnya dulu mungkin ini belum ada yang namanya softtek. Kalau dulu nggak ada softtek. Jadi kalau orang haid itu dilarang ke masjid atau lewat di masjid, takut mengotori masjidnya. Tapi kalau sekarang kan udah ada softtek, jadinya sudah aman. Cuma lewat diperbolehkan. Yang penting aman, tidak mengotori area masjid seperti itu. Wal istimta'u dan bersenang-senang dengan istrinya. Lo oleh orang laki nang seneng dan dengan istrinya yang sedang haid di antara dengkul dan pusar dan lutut. Nah, jadi kalau orang laki-laki istrinya sedang haid tidak boleh mengambil kesenangan atau bersenang-senang dengan istrinya di antara dengkul dan juga pusar. Di antara pusar dan dengkul ini tidak boleh. Paham? Thank you.
Kami sudahi saja seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين